Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati ibadah secara online. Sebelum dimulai, balik kita mau bersama-sama berdoa dengan keluarga kita untuk menikmati berkat firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kerohanian kita dan juga menyegarkan iman kita. Baiklah, mari kita mulai pada pagi hari ini. Kita mau naikkan sama-sama pujian berikut ini. Shalom. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah Tuhan-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah Tuhan-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah Tuhan-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan
telah menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam live streaming. Mari kita akan doa bersama. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu Tuhan sudah jaga biarah kami semua dengan tidak kekurangan sesuatu pun, tubuh sehat. Dan Tuhan, Kau cukupkan kami semuanya sehingga kami Tuhan merasakan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh kasih karunia-Mu limpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih kami ada kesempatan lagi Tuhan untuk mendengarkan Tuhan khotbah, untuk mendengarkan lagi firman-Mu ya Tuhan. Menambah iman kami supaya kami makin dekat, kami makin mengerti dan makin mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, biar Allah Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Supaya firman-Mu saat ditaburkan Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga jemaat-Mu iman mereka bertumbuh dan bertumbuh karena firman Allah yang bekerja dalam hidup mereka, dalam iman mereka. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Keluaran 35 ayat ke-30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan pasal 36 ayat 4, dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Jemaat dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu tokoh lagi dalam Alkitab, Bezalel. Ini Bezalel itu satu tokoh luar biasa kalau kita belajar. Arti Bezalel itu adalah bayang-bayang Allah. Saudara, siapa yang bisa pisah dari bayang-bayang kita? Tidak bisa. Bayang-bayang itu mengikuti kita terus, nempel terus, ya. Artinya itu menjadi satu dengan objeknya, ya. Jemaat, betapa ayahnya yaitu Uri ingin supaya anaknya itu punya kedekatan dengan Allah, tidak terpisahkan dengan Allah. Wah, ini bapak yang luar biasa. Jemaat, apakah kita ini sebagai orang tua juga seperti Pak Uri gitu ya, punya satu keinginan anak kita itu dekat dengan Tuhan, ya, selalu berserta dengan Tuhan. Kemanapun Allah melangkah, di situ pun anak kita berada. Jemaat, kita belajar Bezalel ini siapa? Bezalel ini adalah cucunya Hur. Saudara masih ingat pada zaman Musa, Musa itu punya asisten, satu Hur, satu Harun. Satu kali orang Israel setelah keluar dari tanah Mesir, ya, lalu mereka dikejar dan mereka perang dengan orang Amalek. Ini bangsa Amalek. Ya, bangsa yang dibenci oleh Allah. Lah, waktu perangnya dahsyat sekali, sengit sekali. Waktu Musa dia angkat tangan tongkatnya, orang Israel itu menang. Tapi Musa kan capek tangannya kalau terus berdiri sama tangannya diangkat, terus itu capek. Lama-lama capek, tapi kalau tangannya Musa turun, orang Israel itu jadi kalah. Lalu dibantu oleh Hur dan Harun. Hur dan Harun mengambil batu besar, Musa disududuk, tangannya Musa satu dipegang Hur, satu dipegang Harun. Lah, tangan Musa terus ngangkat gini, menang orang Israel. Perangnya menang terus sampai selesai. Jemaat dikasih Tuhan. Itu ada dalam Keluaran 24 ayat 14 sampai 15. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu?
Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Musa dipanggil oleh Tuhan, disuruh naik ke Gunung Sinai. Karena Tuhan punya satu tugas untuk Musa. Dan Musa di Gunung Sinai itu selama 40 hari 40 malam. Jemaat dikasih Tuhan, lalu Musa titipkan bangsa Israel kepada Hur dan Harun, dititipkan, ya. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, kita lihat di sini, ya. Hur dan Harun itu adalah para pendoa untuk menopang pelayanannya, untuk menopang pelayanannya Musa. Demikian juga gembala. Gembala itu butuh para pendoa. Jemaat itu jadilah para pendoa bagi gembala, supaya gembala pun itu gak capek pelayanannya itu, lebih ringan, ya. Dibantu doa, dibantu yang sekarang kan tambah ruwet ibadah kita, ya. Pakai masker muka, pakai cuci tangan, ya. Dulu kalau ibadah kan cemplang-cemplung aja masuk gereja. Sekarang enggak bisa, ya. Ada aturannya. Lah jemaat gembalamu itu dibantu. Amin. Jemaat, kita lihat di sini silsilah dari Besalil, dia itu adalah cucunya Hur, ya. Anaknya Uri, ya. Ini Besalil. Uri itu bukan pelayannya Musa seperti ayahnya, tapi dia itu ingin anaknya. Uri ini kepingin anaknya itu, yaitu Besalil itu dipakai Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan. Makanya dia cari nama Besalil, bayang-bayangannya Allah. Jadi dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Allah. Jemaat, kita lihat di sini, ya. Biarlah bapak-bapak orang tua itu punya keinginan anak seperti itu. Jangan cuma cukup anaknya pinter, anaknya hebat, anaknya dahsyat, tapi tidak kenal Allah. Tapi jauh dari Allah, ya. Nanti anakmu juga jauh dari engkau. Kita sebagai orang tua, jadikan anak-anak kita itu dekat sama, bukan dekat orang tua saja, dekat sama Tuhan, ya. Dipakai oleh Tuhan. Uri ini artinya berapi-api. Jadi Uri ini, Bapak Uri ini seorang yang berapi-api, walaupun tidak nonjol seperti Hur, ya. Tapi dia seorang yang berapi-api, khususnya untuk keturunannya. Ya, dia ingin Besalil ini yang masih muda ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya. Tapi sungguh Besalil mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Besalil ini dikasihi keahlian, pengertian, pengetahuan untuk membuat kemah suci. Saudara, kemah suci itu besar sekali, saudaraku, ruwet, ya. Kemah suci itu kalau saya pernah belajar tentang kemah suci di tempatnya Bapak Pendeta Yusuf BS, ya. Waduh, saya belajar itu, saya sampai luar biasa ini kemah suci. Patoknya, kaitnya, lalu kemahnya, kain kemahnya itu, saudara, itu ditenun, saudara. Besalil ini dikasih satu pengertian. Jadi waktu Musa katakan pada Besalil, maksud Tuhan gini, Besalil itu bisa ngerti. Oh, maksud Tuhan itu seperti ini. Ngerti dia. Saudara, Besalil ini bukan luar biasa loh. Dia bisa untuk tukang kayu, tukang besi, tukang tembaga, tukang emas, tukang tenun. Ya, orang satu bisa mengerjakan begitu macam. Kayu, besi, tembaga, emas itu sifatnya tuh berbeda-beda, saudaraku, ya. Misalnya kalau bagian besi dikasih panas yang berapa derajat dipukul-pukul, tapi kalau emas, waduh, bisa masih leleh kabeh, saudara, ya. Lain beda, saudara. Bahkan kemah sembahyang itu, saudara, kemah sembahyang itu disulam pakai benang emas, bayangin, saudara. Emas itu yang wungkul itu dibikin sampai gepeng, ya, lalu gitu dipotongi seperti benang. Saudara, tidak semua orang bisa. Saudara, belum dia harus bisa tentang tata ini, baju efodnya imam itu ditata dengan permata-permata. Loh, pasang permata itu gak gampang, saudara.
ngasahnya gimana? Kalau tidak benar, retak permatanya, tidak ada harganya. Jemaat, kita lihat di sini. Ini yang dibuat oleh Bezalel. Tenunnya, dia itu punya satu pengertian. Dan dia ini Bezalel masih muda, tapi pinternya luar biasa. Saya ini sampai terkagum-kagum sama Bezalel. Bayangkan saudara ya, orang jadi tukang kayu gak bisa jadi tukang emas. Beda. Jadi tukang emas gak bisa jadi tukang tembaga. Beda saudara. Tapi Bezalel dia bisa seluruhnya. Kenapa? Karena dia sudah dikasih Tuhan hikmat, pengertian, kepandaian oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah bayang-bayangnya Allah. Allah kita luar biasa. Anak-anaknya juga harus luar biasa. Saudaraku. Dan ini Bezalel ini telaten. Ya, dia punya anak buah banyak. Tidak mungkin Bezalel yang nyulam. Saudara tahu itu kemah, kain kemah itu yang di depan, yang paling depan yang mau masuk dari luar mau masuk ke halaman kemah, itu kainnya itu diwarnai, disulam dengan berapa warna, saudara? Ya, warna biru, ungu, kermisi, saudara. Warna-warna. Lah warna-warna dari mana? Ibu-ibu itu yang mengerjakan. Sing sulam siapa? Ibu-ibu. Sing nenun siapa? Ibu-ibu. Mereka yang mau dalam pekerjaan Tuhan, mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, mau dalam rencana Tuhan, mereka diberi kelebihan oleh Tuhan. Ya, ibu-ibu ini biasanya waktu di Israel, di Mesir, mereka cuma bisa bikin batu bata. Gak ngerti apa nenun, gak ngerti apa nyulam. Tapi saat ini mereka juga diberikan pengertian sama Tuhan. Jemaat, bukan seperti kita pergi pasar atom, beli kainnya berapa gebek, langsung sudah jadi no kemah. Enak. Tapi waktu itu, ibu-ibu itu harus menenun, siang malam menenun. Dan kemah sembahyang ini, saudaraku ya, dibangun selesai itu kurang lebih 6 bulan. Ya, waduh, mereka orang Israel bersatu sama-sama membangun kemah sembahyang. Saudara, kemah sembahyang yang untuk ruangan Maha Kudus itu ada atasnya tudungnya dikasih kulit lumba-lumba. Saya sampai pikir gini, ini dalek lumba-lumba di mana ya orang Israel? Luar biasa jemaat dikasih Tuhan. Ya, kita lihat. Mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan jujur. Saudara, itu emasnya itu tidak berani mereka ngambil sedikit, masih diambil sedikit aja disimpan. Oh, enggak berani. Mereka kerja dengan jujur, dengan tekun, dengan benar. Jemaat yang dikasih Tuhan, apalagi bikin baju efodnya imam besar. Saudara, itu luar biasa itu anunya, ruwetnya baju efodnya, disulami gamisnya, ikat pinggangnya, ya, lalu tutup bahunya, ini harus dipasang 2 permata kriskopras, tutup dadanya dipasang 12 mata krisopras, ya, lalu topinya ini dikasih gamis, harus sampai kenceng, bagus. Jemaat, luar biasa proses pembuatan ini. Kita lihat, Bezalel dengan sabar, ya. Sebelum mengerjakan, Bezalel dengan sabar, dia tunggu Musa. Musa kan naik ke atas, enggak bisa kita mau bikin kemah sembahyang, maunya kita enggak. Pakai ukurannya Tuhan. Musa tunggu di atas Gunung Sinai 40 hari. Bezalel tunggu di bawah gunung sama Aholiab. Ya, sampai Musa turun, Musa kasihkan denanya, ini loh Bezalel, yang Tuhan mau itu kemah seperti ini, ukurannya seperti ini, bentuknya itu seperti ini. Dan Bezalel dia kerjakan apa yang Tuhan mau. Saudara, kerjaan ini harus nunggu sampai lebih kurang 6 bulan. Saudaraku,
kita lihat di sini ya, Bezalel dan Aholiab ini dan timnya bersama-sama bekerja keras dengan telaten dan jujur, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kerjaannya cuma kurang lebih 6 bulan. Tapi itu bisa dipakai sampai 860 tahun. Ya, kemah untuk kolam pembasuhan, untuk tabut perjanjiannya, untuk mesbah korban bakarannya. Waduh, itu semua ruwet sekali, ya. Dan itu bisa dipakai terus, saudaraku, sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Sampai zamannya Salomo. Ya. Dari zaman Musa dipakai, Bezalel sudah mati, Aholiab mati, Musa mati, tapi barangnya itu tetap ada. Sampai pada zaman Salomo, ada sebagian itu disimpan di gudang Libanonnya Salomo, tetapi ya, tabutnya Tuhan, tabut perjanjian Tuhan itu masih dipakai, ya. Dan baju imamnya itu masih tetap, saya pikir baju imam sampai 860 tahun, apa gak dimanganyet? Oh tidak, untuk Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, tetap dipakai. Jemaat dikasih Tuhan, biar kita arahkan anak-anak kita itu, anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan. Anak-anak kita didekatkan sama Tuhan. Ini sekarang ini ya, kita itu banyak ibu-ibu, banyak yang dekat dengan Tuhan, ya. Misalkan saudara cari anak, loh namanya Paulus kan banyak, enggak apa-apa, ya. Loh namanya Maria kan banyak, enggak apa-apa. Ini loh dia cari nama Bezalel, ya. Satu nama yang indah sekali, dipakai oleh Tuhan. Tuhan cinta sama Bezalel. Jemaat yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, ya, tapi coba kita renungkan firman Tuhan, ya, dan kita arahkan keluarga kita untuk dekat sama Tuhan. Mari kita doa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya, hamba-Mu setelah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, biarlah keluarga kami semuanya adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Adalah bayang-bayangan dari Allah yang Tuhan dekat dengan Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang rendah hati, yang jujur, yang takut kepada Allah. Tuhan, Engkau tudungi kami semua Tuhan dengan tudungan ilahi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, lindungi, berkati seluruh keluarga kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin.